Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Hani Yuniarti Suhendi MPD dan Ibu Heni Mulyani MPD sebagai dosen pengampu. Di sini saya, tepatnya kami, dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, saya tidak sendiri, saya bersama rekan sekelompok saya, yaitu Syifani Auli Hasanuddin dan Tami Tania. Baiklah, di sini kita punya rumusan masalah, yaitu seperti apa yang udah kalian lihat di samping sana. Nah, jadi rumusan masalahnya itu apa pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan dan bagaimana kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, serta bagaimana dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kita lihat kan? Oke, langsung saja kita mulai. Materi pertama yaitu pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam sikap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Sebagai Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam aspek-aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini tidak lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu status fundamental norm dan berada dalam hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Maka, kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal ini, perubahan tersebut secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut yang semula terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya berubah menjadi hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Materi yang dikandungnya
Sebagian diubah, dan pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar Undang-Undang Dasar 1945 setelah 4 kali amandemen juga berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan presiden, menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta mengubah undang-undang dasar. Lalu, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya check and balance antara lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Dan yang kedua, infrastruktur yang dibentuk antara lain partai politik dan organisasi masyarakat. Dan yang ketiga, pemilihan umum atau pemilu diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal, karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercapai. Justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli. Nah, itulah materi dari pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia yang akan dibawakan oleh Tami Tania. Untuk rekan Tami Tania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang bagaimana kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Itu yang pertama, sebagai sumber dari segala hukum. Kita ketahui bahwasannya Pancasila sebagai sumber dari segala hukum telah dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR ini memuat 3 ayat. Yang pertama, yaitu sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga, yaitu sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan itu, kita ketahui bahwasanya semua produk hukum di negara ini yaitu bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jikalau Pancasila berubah, otomatis sumber hukum yang ada di negara ini semuanya tidak berlaku. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang materi sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup erat kaitannya dengan ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi itu berasal dari kata idea dan logos. Idea itu berarti gagasan, ide, dan cita-cita, sedangkan logos berarti pengetahuan. Maka secara sederhana, ideologis itu berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita, atau keyakinan. Sedangkan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu memberikan panduan secara lengkap berupa sebuah pedoman dalam berbagai kegiatan serta aktivitas masyarakat dalam menguraikan atau menjabarkan peraturan baik tentang hak ataupun kewajiban warga negara Indonesia.
Nah, dengan itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu satu sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua itu sebagai tata cara penyelenggaraan di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Dan yang ketiga itu menjadi kesepakatan atau perjanjian dalam mewujudkan cita-cita. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Maka dengan itu nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa merupakan intisari dan puncak dari sosialisme budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari, tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggap baik serta diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai pandangan hidup dan sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah hal yang paling utama bagi sebuah negara, dikarenakan dasar negara adalah fondasi, landasan cita-cita, harapan, dan hal pokok bagi sebuah bangsa. Di setiap negara pasti memiliki dasar negaranya masing-masing. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila itu harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi penyelenggaraan negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia dimanapun berada dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tinjauan yuridis konstitusi, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara. Ada beberapa aspek yang mendasari pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pertama, aspek pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia, yang kedua aspek alamiah ketahanan nasional, yang ketiga aspek budaya, keempat aspek agama, dan kelima aspek persamaan nasib. Maka Pancasila merupakan intelligent cause karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Saloka Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk tamitannya yang sudah membawakan materinya. Sekarang yaitu materi dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia yang akan dibawakan oleh Sipani Aulia Hasanuddin. Untuk Sipani, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia di era reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 membawa perubahan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan demokrasi menjadi salah satu bukti yang paling nyata dan sangat signifikan. Walaupun komitmen bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang berdemokrasi, Walaupun komitmen bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokrasi telah dinyatakan sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Namun potret demokrasi dalam semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semakin menguat pada era reformasi. Salah satu ciri demokrasi yaitu kebebasan atau kemerdekaan dan kesetaraan yang menjadi tuntunan yang harus dipenuhi oleh negara. Satu kebebasan atau kemerdekaan menjadi peluang pada semua orang untuk memanifestasikan kebebasan atau kemerdekaan sesuai logika subjektifnya masing-masing yang bersifat temporari. Perasaan senang karena tidak ada halangan untuk menikmati kebebasan sering sekali tidak disertai kajian atau perenungan yang mendalam. Pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang ketiga ada Undang-Undang Sementara atau Undang-Undang 1950. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini disahkan pada sidang PPKI setelah sehari Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 ini terdiri atas pembukaan Undang-Undang 1945 batang tubuh yang mencakup 37 pasal
dan 4 aturan peralihan atau aturan tambahan, serta penjelasan yang dibuat oleh Profesor Supomo. Awal kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang 1945 ini tidak berlangsung dengan baik, karena saat itu kondisi Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Hasil dari KMB, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1945, mengharuskan Indonesia untuk mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Secara otomatis, Undang-Undang 1945 pun berganti menjadi Konstitusi RIS. Pada masa ini, seluruh wilayah Indonesia harus tunduk kepada Konstitusi RIS. Sedangkan Undang-Undang 1945 hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Ibu Kota Yogyakarta. Sistem pemerintahannya adalah parlementer yang didasarkan dengan demokrasi liberal. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat adalah federasi serikat, dan sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Negara federasi RIS ini tidak berlangsung lama karena kesadaran para pemimpin pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat kembali menjadi NKRI dengan undang-undang yang lain atau disebut undang-undang sementara. Ketiga yaitu undang-undang sementara. Mulai tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara NKRI dengan undang-undang sementara. Bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya ialah parlementer. Presiden tidak bisa diganggu-gugat dan menteri bertanggung jawab terhadap presiden. Pada masa ini berlaku demokrasi liberal dan telah berhasil melaksanakan pemilu serta membuat kabinet konstitusi. Karena kabinet yang digunakan adalah parlementer, maka presiden dan wakil presiden ialah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang bertanggung jawab adalah menteri terhadap parlemen. Akibat dari sistem pemerintahan ini, maka pemerintahan tidak berjalan dengan stabil, serta badan konstitusi tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Sementara 1950. Karena rakyat Indonesia yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi, pada akhirnya negara bagian Republik Indonesia Serikat melebur kembali dan kembali menjadi negara Republik Indonesia. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifani Aulia Hasanuddin yang telah membawakan materinya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.